Halo pionir dan komunitas kripto semuanya, selamat datang kembali di channel Crypto Pi Connect. Hari ini kita akan membahas postingan terbaru dari akun resmi Interlink di X atau Twitter, yang menurut banyak orang menjadi salah satu sinyal paling penting tentang arah masa depan industri blockchain dan kripto global. Karena kali ini, pembahasannya bukan lagi sekadar soal trading, meme coin, atau hype sesaat, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tokenisasi aset dunia nyata atau real world asset, yang sering disebut sebagai RWA. Dan menariknya, Interlink Chain mengatakan bahwa mereka membangun infrastrukturnya khusus untuk momen besar ini. Kenapa ini penting? Karena 3 lembaga keuangan dan riset terbesar di dunia ternyata memiliki kesimpulan yang sama. McKinsey memprediksi bahwa nilai aset yang ditokenisasi bisa mencapai $2 triliun pada tahun 2030. Boston Consulting Group atau BCG bahkan memperkirakan hingga $16 triliun. Sementara CityGPS mengatakan satu kalimat yang sangat kuat. Apapun yang bisa ditokenisasi, pasti akan ditokenisasi. Artinya apa? Artinya dunia keuangan sedang bergerak menuju era baru, di mana aset-aset tradisional seperti properti, saham perusahaan, obligasi, kredit swasta, hingga bisnis nyata akan mulai masuk ke blockchain. Selama puluhan tahun, banyak aset besar sulit diakses masyarakat umum karena beberapa hambatan. Modal awal terlalu besar, proses administrasi rumit, terikat wilayah geografis, penyelesaian transaksi lambat. Tokenisasi mencoba menghancurkan semua hambatan itu sekaligus. Dengan blockchain, kepemilikan aset bisa dibagi menjadi bagian kecil atau fractional ownership. Misalnya, sebuah gedung senilai miliaran rupiah bisa dimiliki bersama oleh ribuan orang melalui token digital. Transaksi juga bisa berjalan 24 jam tanpa batas negara. Bahkan pembagian keuntungan bisa diprogram secara otomatis lewat smart contract. Inilah alasan kenapa RWA mulai dianggap sebagai narasi terbesar berikutnya di industri kripto. Tetapi ada satu masalah besar yang mulai disadari banyak pihak. Menurut penelitian Cambridge University tahun 2025, tokenisasi ternyata belum sepenuhnya terdesentralisasi. Kenapa? Karena masih ada kebutuhan terhadap, di antaranya, kustodian. Kemudian, Oracle, jalur masuk dan keluar fiat, serta sistem identitas manusia. Dan disinilah masalah bot dan serangan sibil muncul. Kalau sebuah jaringan tidak tahu apakah dompet itu benar-benar manusia atau hanya bot massal, maka manipulasi bisa terjadi di mana-mana. Likuiditas bisa dipalsukan, voting bisa dimanipulasi, distribusi aset bisa tidak adil. Akibatnya, nilai dari ekosistem tokenisasi itu sendiri bisa runtuh. Karena itulah, Interlink mengatakan bahwa infrastruktur blockchain masa depan membutuhkan 3 pondasi utama. Pertama, identitas terverifikasi di lapisan dasar. Kedua, finalitas penyelesaian transaksi yang kuat dan cepat. Ketiga, likuiditas tingkat protokol yang benar-benar terhubung dengan aktivitas bisnis nyata. Dan menurut Interlink, sebagian besar blockchain saat ini belum memiliki ketiga hal itu secara alami. Inilah alasan mereka mengklaim telah membangun fondasi tersebut sejak hari pertama. Kalau kita perhatikan, arah industri kripto memang mulai berubah. Dulu pasar fokus pada hype dan spekulasi. Sekarang institusi besar mulai mencari utilitas nyata. BlackRock bahkan sudah secara terbuka mendukung tokenisasi aset. CEO BlackRock Larry Fink pada Januari tahun 2024 mengatakan bahwa langkah berikutnya bagi pasar keuangan adalah tokenisasi setiap saham dan obligasi di buku besar digital umum. Pernyataan ini sangat besar dampaknya. Karena ketika perusahaan seperti BlackRock mulai bicara tentang blockchain, itu berarti institusi keuangan global benar-benar mulai masuk ke fase adopsi. Dan proyek yang memiliki infrastruktur identitas, kepatuhan, serta koneksi ke bisnis nyata kemungkinan akan mendapatkan perhatian lebih besar dibanding chain yang hanya mengandalkan hype. Lalu, pertanyaannya, apakah Interlink bisa menjadi salah satu pemain penting di era ini? Tentu masih terlalu dini untuk memastikan, tetapi jelas bahwa mereka sedang memposisikan diri pada sektor yang diprediksi bernilai triliunan dolar dalam beberapa tahun ke depan. Jika tren tokenisasi benar-benar berkembang secepat prediksi McKinsey, BCG, dan Citi, maka proyek yang sudah membangun fondasi sejak awal bisa memiliki keuntungan besar di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah tokenisasi aset dunia nyata akan menjadi gelombang terbesar kripto berikutnya? Dan apakah Interlink punya peluang menjadi pemain utama di sektor ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar PI Network, Interlink, AI Crypto, dan perkembangan blockchain global lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Crypto Pi Connect.